Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idoriani, NIM S1N019150, kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas saya, yaitu perencanaan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pendidikan di sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada era abad 21. Pendahuluan, latar belakang. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, dunia pendidikan banyak mengalami perubahan-perubahan tersebut. Perubahan tersebut bukan hanya pada hal yang bersifat negatif, namun justru melahirkan banyak hal yang bersifat positif. Sejak 13 Juli 2020, sekolah sudah memasuki tahun ajaran baru, namun aktivitas pembelajaran secara tatap muka di sekolah masih belum dilakukan. Sampai saat ini, belum ada ketegasan kapan proses pembelajaran tatap muka di sekolah dimulai, meskipun kebijakan pemerintah sudah mengarah tatanan kenormalan baru. Pentingnya kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di masa pandemi COVID-19. Dengan demikian, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan utama, meskipun masih banyak kendala yang dialami baik oleh peserta didik maupun pendidik. Rumusan masalah. Bagaimana proses perencanaan pendidikan sekolah dasar di NTB pada abad ke-21? Yang pertama, tantangan pendidikan peserta didik. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 lalu, seluruh proses pembelajaran jarak jauh, terutama di NTB, proses pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah masing-masing peserta didik. Dengan perubahannya kegiatan pembelajaran dari kebiasaan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah berubah menjadi pembelajaran jarak jauh, menuntut pendidik untuk ikut bertransformasi, menggali kreativitasnya dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang tersedia seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan lainnya agar pembelajaran tetap berlangsung. Aktivitas pembelajaran yang dirancang oleh pendidik seyogyanya mampu mengembangkan percakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi dan kolaborasi, kecakapan komunikasi dan kolaborasi, kecakapan kreativitas dan inovasi. Aktivitas pembelajaran juga harus menargetkan tercapainya kecakapan abad ke-21 yang mengintegrasikan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini, mengembangkan pembelajaran abad ke-21, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pendidik meliputi: yang pertama, mengubah pola pembelajaran tradisional yang berpusat pada pendidik menjadi pembelajaran yang pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga, materi pembelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan nasionalnya. Dalam mewujudkan pembelajaran abad ke-21 di tengah pandemi COVID-19, setidaknya ada 5 keterampilan yang harus dimiliki oleh pendidik. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga, keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Keempat, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Dan yang kelima, literasi teknologi dan informasi.
Pendidik diharapkan mampu memperoleh banyak referensi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi guna menunjang proses pembelajaran. Kesimpulan, akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 menjadi salah satu pendorong bagi pendidik untuk menguasai dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasis TIK merupakan hal penting dalam transformasi pembelajaran ke abad ke-21 sehingga kemampuan TIK pendidik menjadi persyaratan utama dalam pembelajaran abad ke-21. Kondisi pandemi mengajarkan banyak hal, termasuk mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Kondisi pandemi menjadi pendorong terwujudnya pembelajaran abad ke-21. Kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga pembelajaran secara normal melalui tatap muka di sekolah dengan memanfaatkan TIK dapat segera terwujud. Tidak ada yang lebih efektif yang bisa menggantikan interaksi pembelajaran melalui tatap muka di sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah atau penjelasannya kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.